Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya? Sehat? Oke, sebelum kita memulai pelajaran hari ini, Bapak minta ketua kelas Dorin untuk memimpin doa teman-temannya. Bapak absen dulu ya. Ayu, Dea, Dorin, Ferdinand, Erlan, Inka, Jani, Kurnia, Luvita, Marito, Neva, Nisbal, Nurma, Pemas, Rega, Salsa, Cinta, Suci, Alfa. Oke, satu orang yang nggak hadir ya. Di sanalah aku berdiri dari padu ibu. Tujuan pembelajaran 1. Peserta didik mampu memahami fungsi dasar Excel, perkalian, pembagian, penjumlahan, dan pengurangan. Lalu, peserta didik mampu menggunakan fungsi dan formula pada Excel seperti sum, max, min, average, konta, if, sum if, dan on if. Oke, sebelum masuk ada pertanyaan untuk yang kita jawab nanti di materi yang kita bahas. 1. Mengapa penggunaan formula dalam Excel lebih efisien dibandingkan dengan melakukan perhitungan manual? 2. Apa perbedaan antara fungsi formula pada Excel? Nomor 1. Mengapa penggunaan formula lebih efisien? Ada yang bisa jawab? Norma? Jawabannya adalah formula Excel sedangkan yang manual mudah terjadi kesalahan. Oke, tepuk tangan dulu. Ada yang lain? Ya, ada kah? Karena dalam Excel sudah diprogram dan sudah otomatis. Oke, ya. Ada lagi? Ya? Karena Excel langsung menghasilkan saat membutuhkan data yang akan diproses. Ya. Mengapa penggunaan formula dalam Excel lebih efisien? Karena di dalam Excel kita menggunakan fungsi. Fungsi tadi kita formulakan untuk mencari nilai data yang akan kita cari. Di sana sedikit sekali masalah kesalahan. Karena setiap data yang akan kita rubah, hasilnya langsung kelihatan. Oke, 2. Apa perbedaan antara fungsi dan formula pada Excel? Ya, ayo. Oke, ya, benar. Ada lagi? Ada lagi? Ya? Formula itu operasi matematika yang ditulis oleh kita dengan fungsi rumus bawaan Excel. Oke. Perbedaan fungsi dan formula. Kalau fungsi itu seperti pengurangan, penjumlahan, perkalian, pembagian,
sum, max, min, konta, kontif, sum if, average, itu adalah fungsi. Sedangkan formula adalah yang sudah kita tulis. Kita menulisnya manual ke dalam sel untuk mencari data yang akan atau data yang kita inginkan. Agak kuat. Diantarkan dengan Bapak untuk belajar IPA. Janis, 2 jam belajar. Ferdinand, Kami maju. 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 Kita belajar formula pada Microsoft Excel. Di Excel itu ada operasi aritmatika dasar namanya. Itu ada fungsi dari penjumlahan, pengurangan, pembagian, dan perkalian. Lalu fungsi pada Excel ada sum, ada max, ada min, ada average, konta, if, sum if, count if. Oke, sini ada berapa tuh? Ada 8. Fungsi sum. Fungsi sum digunakan untuk menjumlahkan angka dalam rentang tertentu. Contohnya formula sama dengan sum dalam kurung A1 titik 2 A5. Itu adalah artinya kita menjumlahkan data di A1 sampai A5. Lalu fungsi max dan min. Ini max tertinggi dan min terendah. Untuk sintaknya, untuk formulanya sama dengan max atau min dalam kurung rentang sel yang akan kita cari nilainya. Oke, silakan kalian buka lembar kerja di Excel ya. Kita langsung demonstrasikan, kita praktekkan. Sudah? Kita coba memasukkan formula yang sudah kita sampaikan tadi. Di sini ada Mawar, Melati, Arjuna, Bunga, Raja. Ada nilainya 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ini ada yang kosong. Ini fungsi yang kosong ini nanti kita mencari menggunakan rumus konta. Sekarang kita menggunakan rumus sum. Formulanya dimulai dengan sama dengan. Lalu sum. Kalian klik aja 2 kali yang tampil di layar. Lalu sum sama dengan nomor 1 titik koma nomor 2 dan berikutnya. Ini setelah kita buka kurung, kita blok nilainya Mawar dari nilai 1 sampai nilai 6. Lalu tutup kurung sama dengan sum, buka kurung, nilai yang akan kita cari kita blok semuanya. Nilainya si Mawar. Lalu tutup kurung. Nah, ini kalau sudah ditutup kurung kita enter. Ketemu nilainya 320. Benar? Oke. Lalu ketik sum. S. Oke. Tutup kurung lagi, kurung. Nah, ini nilainya ini yang kita blok ini. Dari nilai 1 nih. Ini ditahan kan? Ditahan sampai ke nilai 6, dilepas, tutup kurung. Lalu enter. Oke. Nanti kalau yang max, min, average itu sama. Kalau sudah nggak ada pertanyaan, silahkan bagi kelompoknya. Kelompok 1, Inka, Salsa, Jani, Nispal, Pemas. Kelompok 2,
Rega Kurnia Neva Ferdinand Dorenus. Kalau sudah Bapak bagikan lembar kerja. Sudah? Oke. Oke, di lembar kerja itu dalam kelompok silahkan kalian bagi tugasnya. Siapa yang nanti yang buat laporan, siapa yang akan menjelaskan nantinya, ketuanya. Kenapa nak? Formulanya ada yang salah? Selesai sudah? Coba.
Sudah, rumus apa aja yang digunakan? Mau pakai sum, Pak. Penjumlahan, Jumlahan. pengurangan, kalau perkalian Pak. Hmm. Ya, Kayak mana nih Pak? Buatnya kan sum kan Pak? Sama dengan dulu. Sama dengan hmm. Klik dua ada gitu. sabar dulu siapa nama kau Mas? Ya kan, baru ini, Hmm. baru ini kan diblok kan Pak? Ya, Baru ini. Terus deh, hasilnya ini Pak. hasilnya berapa itu? Aku selalu rumus ya, Pak? Aku selalu rumus ya Pak? Oh, Pak, salah. Untuk mencari total harga ya? Harga Pak. Kita mencari total harga berarti memasukkan, oh, berarti harga awal dikali dengan jumlah pembelian. Kita menggunakan perkalian di sana, Nak. Nah, sel ini, selnya si beras super ini. Ini sel ini kita kali dengan jumlah banyaknya pembelian. Ya. Nanti kalau yang untuk diskon berarti total harga kita kalikan dengan 5%. Kan 5 diskonnya 5% di sini. Ya. Terus ini Kita kali 5%. kali dengan 5%. Terus enter lagi. Ya. Oke, dapat. Neto, kalau neto apa? Neto itu kita mencari harga akhir. Berarti kita memasukkan total harga dikurang dengan diskon. Dikurang dengan diskon. Ya. Oke Pak. Oke, dapat harganya berapa udah di diskon? 1.900.000. Oke. Kelompok ini laporannya jangan lupa ya dibuat ya. Coba lihat. Mana? Untuk yang total gaji. Berarti kalau total gaji itu gaji pokok ditambah lembur. Kami pakai ini apa? Ya, sesuaikan dengan sel yang ada nilainya ya. Laporannya sudah? Laporannya dibuat ya? Iya Pak. Sudah sampai mana kemajuannya? Ini macam besarin lagi Pak.
Oke, 5 menit lagi ya. Relax. Oke. Hari ini Bapak menghadap ke belakang, lalu Bapak berkata, tidak duduk, lalu lihat ke kanan, lalu Bapak suruh, Bapak berkata, lihat, menghadap ke kanan, menghadap ke belakang, Bapak berkata menghadap ke depan, Bapak berkata menghadap ke belakang. Oke, bagus. Oke. Kita siap presentasi. Kelompok 1. Inka, Salsa, Jani, Nispal, dan Temas, silahkan mempresentasikan hasil yang kalian kerjakan. Siap? Oke. Kita tampilkan ya hasil kerjanya ke proyektor. Oke, yang lain boleh dilihat di depan. Itu adalah tampilan dari hasil kerja kelompok 1. Boleh kelompok 1? Siapa yang mau menjelaskan? Salsa? Kami dari kelompok 1 akan menjelaskan kami di proyeknya lakukan teknologi. Deskripsi data yang kami gunakan ada ini ada beras cooker, ada import, printer, bangku, telur, karpet, satu karpet, stik pancing, air mineral seperti yang ditulis di sini ya teman-teman, bisa dilihat ya. Jadi formula yang kami gunakan ada yang pertama total harga. Oke, total harga. Kalian menggunakan rumus apa? Perkalian ya Pak, perkalian. Contohnya itu kayak yang ini. Mana nih kok makin berada nih? Nih. E8 dikali F8, lalu kami enter. Yang ini ya teman-teman, yang ini ya. Kita mau dicoba bersama teman-teman. Kita ubah itunya ya, kita ubah nilainya ya. 2 ya. 3. Kami enter ya, dari harga 500, total harga tadi kan kami beli 2, jadi 2 juta. Sekarang bisa dilihat berubah kan teman-teman? Ya. Diskonnya itu ada 75.000. Lalu Itu diskon menggunakan rumus apa? menggunakan rumus perkalian juga Pak. Jadi total harga dikali dengan 5% itunya Pak, diskonnya. 5% ya? Ya Pak. Terus? Terus kalau untuk harga neto ini kami menggunakan rumus pengurangan. Yang pertama itu total harga dikurang sama diskon Pak. Total harga dikurang sama diskon, jadinya hasilnya harga neto ya Pak. Lalu di bawahnya itu ada jumlah, kalian bisa rumus apa? Pakai rumus sum Pak. Tuh. Sum. Yang ini. Berarti menjumlahkan seluruh harga neto ya? Iya Pak, sum. Jumlah pendapatan dari toko bis. Ada yang ditanyakan dari kelompok lain? Tanya kalian, tanya. Kenapa harus belajar ekonomi? Tahu. Enak. Ada yang mau ditanyakan teman-teman? Ada yang bertanya, ya, kelompok? Kelompok berapa ini? Ada yang mau ditanyakan? Nggak ada?
Kalau nggak ada yang ditanyakan, itu adalah hasil dari kelompok 1. Mereka membuat laporan penjualan menggunakan rumus apa namanya? Perkalian Untuk total harga, ya, diskon, diskon juga perkalian, lalu mencari harga neto pengurangan sama lalu di bawah untuk mencari jumlah seluruh hasil penjualan menggunakan rumus sum. sum. Terima kasih untuk Bapak 1, boleh keterangan. Atau ada yang mau memberikan kesimpulan untuk pembelajaran hari ini? Ya? Ya, selesai? Jadi pembelajaran pemula pada Excel ini memberikan kita pemahaman dasar dalam penggolongan data secara cepat dengan mempelajari formula aritmatika dasar seperti penjumlahan, pengurangan, perkalian, dan pembagian serta fungsi-fungsi seperti sum, max, min, average, count, if, subit, dan countif. Kami dapat menyederhanakan penghitungan, mencari nilai maksimum atau minimum, menghitung rata-rata dan mengelompokkan data sesuai kriteria tertentu. Pelajaran ini sangat berguna untuk laporan kami. Kesimpulan dari pembelajaran hari ini, rumus atau formula yang bisa kita gunakan pada Microsoft Excel dapat membuat kita lebih mudah dalam menghitung data, lebih efisien. Kita menggunakan rumus aritmatika, kita menggunakan rumus sum, if, max, min, konta, countif. Kalau sudah, silahkan kalian kembali ke tempat duduknya masing-masing. Inka maju. Kita putar lagi. Apa yang akan didapat? Untuk mencari angka tertinggi menggunakan rumus max. Kita hilangkan. Udah, silakan duduk. Salsa. Kita putar. Terdapat rumus bawaan yang sudah disediakan untuk melakukan perhitungan. Tadi ada fungsi dan formula. Itu untuk nggak tahu. Kita lewatkan. Kita putar lagi. Mencari angka terendah. Fungsi dari min. Tepuk tangan hari ini. Kita selesai ya. Ada yang bisa memberikan refleksi untuk pembelajaran hari ini? Ya. Setelah belajar Excel, saya merasa paling kesulitan memahami konsep logika. Meskipun begitu, saya sangat menikmati proses belajar Excel. Saya merasa Excel sangat membantu saya dalam menganalisis data. Kedepannya, saya ingin mempelajari lebih lanjut tentang formula pada Excel. Refleksi untuk hari ini, pembelajaran menggunakan rumus Excel, formula, itu dapat mempermudah kita dalam mengolah angka. Untuk minggu depan, silakan kalian pelajari. Masih di bab 3, teknologi informasi dan komunikasi. Itu adalah kemampuan tingkat lanjut aplikasi perkantoran. Belajar ini memiliki berbagai tujuan loh. Apa tujuan kamu untuk belajar? Apakah untuk mengejar ranking atau mencari ilmu demi masa depanmu? Karena dua-duanya berbeda. Kalau tujuan kamu hanya mengejar nilai, ya kamu tidak akan peduli sama sekali dengan mata pelajarannya. Sebelum nanti pulang, silakan dikumpulkan LKPD-nya. Tapi sekarang silakan ketua kelasnya untuk memimpin doa.
Oke, terima kasih untuk hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silakan dikumpulkan LPD-nya. Oke, terima kasih. Boleh pulang dengan tertib.